Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, selaku kelompok 2, kami akan memaparkan beberapa materi sistem informasi akuntansi. Bersama saya, Adista Ifagantari, saya Natasha Monsari, Saya Satria. saya Intan Jalasuddin. Selamat menyaksikan. Pengertian dan sejarah akuntansi. Akuntansi secara bahasa yaitu kon yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelapor informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasikan, mengukur, mencatat, meringkas, dan menganalisis melaporkan transaksi keuangan suatu entitas ekonomi. Entitas ekonomi ini bisa berupa perusahaan, organisasi, atau bahkan individu. Lanjut pada sejarah akuntansi. Pada tahun 1494 lahirlah buku pertama Summa de Arithmetica Geometrica Professioni et Professionality yang salah satu babnya memuat tentang akuntansi. Dibuat oleh Lucas Pacioli yang kemudian dikenal dengan Bapak Akuntansi. Pada tahun 1953 berdirilah Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan lembaga pengembangan akuntansi di Indonesia. Saya akan membacakan manfaat akuntansi. 1. Pengambilan keputusan yang terinformasi. Akuntansi memberikan informasi keuangan yang akurat dan terstruktur. Ini membantu manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan yang terinformasi dan tepat. 2. Pemantauan kesehatan keuangan. Dengan akuntansi, entitas dapat memantau kesehatan keuangan mereka. Ini memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap arus kas, hutang, dan aset. 3. Perencanaan keuangan yang tepat. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Entitas dapat merencanakan investasi, pembangunan, dan pengeluaran dengan lebih terukur. Oke, selanjutnya itu ada pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dibedakan menjadi dua pihak, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Nah, termasuk pihak intern itu hanya satu, yaitu manajer. Manajer ini adalah orang yang mengelola suatu perusahaan. Informasi akuntansi yang digunakan manajer ini untuk yang pertama itu melindungi harta perusahaan, kedua menyusun rencana perusahaan, ketiga untuk mengukur laba atau rugi perusahaan, yang terakhir ini yaitu untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Nah, itu adalah kegunaan informasi akuntansi manajer. Lalu selanjutnya pihak ekstern. Yang termasuk pihak ekstern ini yang pertama yaitu pemilik. Pemilik itu berarti yang memiliki perusahaan. Informasi akuntansi yang digunakan oleh pemilik ini untuk mengetahui berapa laba yang dia peroleh. Kedua, investor. Investor itu adalah orang yang ikut serta menanamkan modal di perusahaan tersebut. Informasi akuntansi digunakan untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap besaran investasi yang akan dilakukannya. Ketiga, karyawan atau pegawai. Informasi akuntansi digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji kepadanya atau tunjangan. Keempat, ada kreditor atau bank, yaitu suatu badan atau orang yang meminjami uang kepada perusahaan tersebut. Informasi akuntansi ini digunakan untuk pertimbangan dalam pemberian kredit. Apakah perusahaan tersebut layak untuk menerima kredit tersebut, untuk mempertimbangkan kemampuan melunasi hutang. Kelima, pemasok atau penyalur barang. Informasi akuntansi bagi pemasok digunakan untuk memprediksi pembayaran atas barang atau jasa yang digunakan pada perusahaan tersebut. Keenam, pelanggan atau konsumen. Informasi akuntansi digunakan untuk mengetahui kontrak atau perjanjian perusahaan. Ketujuh, ada pemerintah. Pemerintah memerlukan informasi akuntansi karena berkaitan dengan pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Kedelapan, masyarakat umum. Masyarakat umum ini biasanya informasi akuntansinya digunakan untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan permasalahan sosial. Karakteristik kualitas informasi akuntansi yang pertama dapat dipahami atau understandability adalah
adalah informasi yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pemakainya. Yang kedua, relevan, yaitu informasi yang disajikan harus sesuai kebutuhan para pemakainya. Yang ketiga, keandalan atau credibility, yaitu informasi yang disajikan harus benar dan dapat dipercaya oleh pemakainya dan tidak menghitung pengertian yang mendesakan. Keempat, dapat dibandingkan atau comparability, informasi yang disajikan harus dapat diperbandingkan oleh para pemakainya dari waktu ke waktu. Prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip harga perolehan atau historical cost. Prinsip ini menekankan bahwa aktiva, utang modal, penghasilan dan biaya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati. Yang kedua, prinsip realisasi, yaitu realisasi penghasilan, yaitu prinsip pengakuan pendapatan yang menyatakan bahwa pendapatan diakui hanya ketika diperoleh. 3. Prinsip objektif. Prinsip ini menghendaki laporan keuangan harus didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang objektif. 4. Prinsip pengungkapan penuh atau disclosure. Laporan keuangan harus dapat mengungkapkan informasi secara menyeluruh, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 5. Prinsip konsistensi. Prinsip ini harus ditetapkan secara konsisten, baik dalam penggunaan teori, metode dasar, pedoman maupun praktik akuntansi. Ini ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan ini merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan masalah pencatatan transaksi keuangan, juga tentang penyusunan laporan keuangan secara periodik. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Auditing ini merupakan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan telah dibuat oleh pihak perusahaan secara benar dengan kondisi yang sebenarnya atau sesuai dengan prosedur yang ada dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen ini berhubungan dengan berbagai masalah, khususnya yang dihadapi oleh manajer akuntansi manajemen ini merupakan akuntansi yang bertujuan membantu para manajer di setiap tingkatan organisasi. Yang keempat ada akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya selama proses produksi, serta penetapan harga pokok di produksi suatu barang setelah selesai diproduksi. Yang kelima ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi untuk jangka waktu tertentu. Selain itu juga akuntansi anggaran ini memberikan analisis tentang data perbandingan dari kegiatan keuangan sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keenam ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi perpajakan ini berhubungan dengan masalah penyusunan surat pemberitahuan pajak tahunan dari suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini perlu dipertimbangkan tentang konsekuensi perpajakan dari suatu transaksi usaha. Oleh karena itu, akuntan juga harus mengikuti perkembangan peraturan tentang pajak yang ada di suatu negara tersebut. Yang ketujuh ada sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi ini merupakan bidang khusus akuntansi dalam pembuatan suatu rencana serta pelaksanaan prosedur-prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Yang terakhir ada akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di bidang pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan merupakan akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi akuntan tersebut. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan dan proses akuntansi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Selain memberikan jasa audit atas laporan keuangan, akuntan publik juga memberikan jasa konsultasi perpajakan, konsultasi manajemen, jasa akuntansi pembukaan suatu perusahaan. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintahan adalah akuntan yang bekerja sebagai pegawai negeri dan bertugas untuk keperluan penganggaran, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan negara, khususnya yang sudah ditetapkan dalam APBN. Yang keempat ada akuntan pendidik. Adalah akuntan yang menyebarluaskan ilmu akuntansi kepada masyarakat melalui jalur pendidikan seperti guru atau dosen. Terus saya juga akan membacakan tentang etika profesi akuntan. 1. Integritas merupakan prinsip utama dalam akuntansi.
Para akuntan diharapkan untuk bertindak dengan jujur, jelas, dan adil dalam semua aspek pekerjaan mereka. 2. Objektivitas mengharumkan akuntan untuk menjaga independensi mental dan profesional dalam pengambilan keputusan. 3. Kompetensi adalah prinsip etika akuntansi yang menuntut para akuntan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai dalam melakukan tugas mereka. 4. Prinsip kesehatan mengharuskan akuntan untuk menjaga kesehatan informasi yang diperoleh. Praktik akuntan, mereka harus memastikan bahwa informasi sensitif dan rahasia tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin yang tepat. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.